Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama ya, sekaligus bertegur sapa ataupun bersilaturahmi via sosial media dalam acara observasi. Observasi juga merupakan singkatan sebenarnya dari obrolan seru dan bervariasi yang merupakan gagasan ataupun program kerja dari pemuda-pemudi RW 02 Komplek Pasilayung Karang Taruna ya, yang bernama Paku Payung. Paku Payung sendiri merupakan singkatan juga dari Paguyuban Kaula Muda Pasilayung ya, cukup banyak ya pemudanya. Baiklah, nama saya Denny Chandragia selaku host di acara observasi ini. Saya alhamdulillah tidak sendiri ya, setelah sekian lama akhirnya ya saya tidak sendiri lagi. Saya ditemani oleh dua orang bintang tamu atau narasumber. Siapa saja mereka akan saya perkenalkan. Di sebelah saya ada Kang Uus Lukmansyah, betul Kang Uus Lukmansyah. Betul. Beliau selaku Ketua Karang Taruna Mahasiswa Bakti atau Karang Taruna Kelurahan Pasilayung. Itu ATMB ya. Yang disingkat. Sehat Pak Uus. Alhamdulillah. Ya, panggilannya Uus. Ya, Uak. Di sebelah Uus ini ada beliau merupakan selaku Ketua RW 02 Komplek Pasilayung ataupun orang nomor 1 ya di Komplek Pasilayung, Bapak Agus Panentang itu Pak. Ya. Ini kedua ini punya nama julukan nggak? Biasanya kan kalau pejabat-pejabat punya nama julukan kayak Bang Ridwan Kamil RK misalkan Pak Ridwan. Kalau sendiri UR bisa. Bagus sendiri. Boleh dibuka ya? Boleh, silakan. Sedang berbicara kan? Ya. Tidak menyalahi protokol kesehatan. Kalau teman-teman sejawat, sudah pengurusan manggil saya apa tuh? W. RW. Jadi disingkat W namanya. Kalau RW kita terdahulu kan udah pada sepuh, jadi mungkin Pak RW. Tapi sekarang kan kepengurusan kebanyakan sebaya, jadi panggilnya gitu aja. Oh gitu. W, kemana W? Jadi bisa panggil W, Pak W. Kalau mau manggil bisa singkatan BAP nggak enak ya Bapak Agus Panentang gitu kan? Pemeriksaan BAP gitu kan? Jadi W aja ya sekarang ya. Oke. Terima kasih mungkin terima kasih atas kehadirannya, mau sudah berbincang-bincang seru nanti ya. Ada pertanyaan-pertanyaan dari tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini yang pertama itu ada pemuda, cinta dan harapan. Kali pemuda, cinta dan harapan. Baik. Jadi ada pemuda, cinta dan harapan. Akan kita tanya-tanya mengenai apa itu pemuda, cinta dan harapan menurut pandangan Bapak dan juga Kang Uus ya. Oh iya, Pak. Saya panggilnya Uwa. Oke, sebelum kita bertanya-tanya mungkin akan bertanya mengenai kesibukan ya masing-masing bintang tamu atau narasumber. Dari Bapak dulu ya. Dari Bapak RW sendiri, Pak Agus, mungkin kesibukannya selain mengurus atau berbakti kepada warga tentunya sebagai RW 02 apa aja sih Kak? Terus kemudian pas di masa pandemi seperti ini apa perbedaannya sama sebelum masa pandemi aktivitas? Terima kasih. Yang pertama, terima kasih sudah mengundang saya dan kami lah mengatasnamakan kepengurusan RW. Tadi kan cukup enak juga dipanggil sini, wah saya W aja nggak apa-apa. Berbicara masalah kesibukan, tentunya dihadapkan kepada kesibukan yang rutinitas dalam artian ya sedikit. Cuman berkenaan dengan pandemik ini ada beberapa kegiatan yang memang harus tersedat atau depending malah, karena kegiatan saya pribadi dalam hal pekerjaan itu kan justru berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Saya kan dua kegiatan yang bisa dikatakan rutinitas itu kan bawa mobil sama ngebengkel. Ngebengkel ya. Ngebengkel di rumah sakit justru. Oh, di rumah sakit. Pasti bertanya-tanya apa? Kok di bengkel? Jadi ada, kalau suka lihat di rumah sakit ada radiologi kan? Ya. Nah di sana kan ada mesin-mesin. Nah disitulah. Jadi mesin-mesin itu yang di maintenance sama saya.
sama teman saya. Jadi sekarang itu agak berkurang ke rumah sakit, ke laboratorium itu karena memang sekali harus memperbaiki mesin yang waktunya hanya 10-15 menit, tapi persiapannya harus pakai APD dan lain sebagainya, itu sangat riskan sekali. Artinya ya kenyamanannya juga jadi kurang. Akhirnya dari pihak dari pihak ya atasan saya katakan hal yang paling krusial aja yang dibenerin. Sebelumnya kalau masa-masa sebelum COVID itu hampir setiap hari kita ke rumah sakit, ke lab gitu kan. Di samping ada kegiatan yang sampingannya di bawah mobil itu kan. Terus kalau hal-hal yang sifatnya kegiatan di lingkungan, di kewilayahan itu ternyata sangat di luar dugaan, Kang Us. Betul. Ketika ada pandemi itu ternyata lebih dari sibuknya mungkin ya setara dengan wali kota lah. Jadi Bahkan makin sibuk, Pak. apa-apa ya berkenaan dengan protokol, apa-apa berkenaan dengan protokol, sampai-sampai kegiatan yang sebetulnya belum kita pernah lakukan harus dilakukan sama teman-teman Karang Taruna juga kan, seperti checkpoint dan lain sebagainya ya. Jadi itu memberikan kita akhirnya kepada kebiasaan baru yang dicanangkan oleh gubernur kita RK AKB itu ya. Jadi dari pihak pemerintah pusat pun tidak bisa memberikan gambaran bahwa COVID akan berakhir, tapi lebih ke kita ber-AKB aja, beradaptasi kebiasaan baru, bermasker, nantinya jadi biasa, menjaga jarak jadi biasa juga, kemudian hal-hal yang sifatnya protokol kesehatan jadi terbiasa kita lakukan. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti ditambah sama kampus. Mungkin di dalam pandemi juga terdapat hikmah mungkin ya. Setiap kejadian itu ada hikmahnya, pas ada kelebihan atau kekurangannya mungkin. Mohon terima kasih kepada Corona. Terima kasih memberikan hikmah yang sangat tidak di luar dugaan. Ya. Jadi silaturahim kita semakin erat. Itu sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya ya semua orang juga semua masyarakat sudah bisa merasakannya. Tapi mari kita lihat sisi positifnya. Kemudian apa selanjutnya itu menjadi gambaran kita bahwa kita harus menghadapi corona ini begini dan begitu. Terima kasih Bapak. Ada tambahan lagi? Itu aja dulu. Oh, iya. Terima kasih. Mungkin kepada Wau sekarang ya. Iya, betul. Wah, ini teman lama saya juga ya. Dari kecil pernah satu sekolah SMA ya. Yang dikeroyok bareng ya. Barang kayak Baik. Mengenai dikeroyok. sibukan Pak. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah tahu kalau saya tuh kader sini apa ya, kader sini. Dan tidak lupa lagi Ya. beliau tuh bukan sebenarnya buat saya, tapi senior kakak. Selain ya, selain itu senior kakak dan mungkin bapaknya kawan saya juga. Nah, seperti itu. Jadi gini, kalau bertanya tentang kesibukan saya sebagai ketua Karang Taruna, selain bisa mensosialisasikan yang tadi yang tadi Bapak sebutkan bahwa 3M 1T 3M 1T ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker dan tidak berkerumun. Nah, selain mensosialisasikan hal-hal tersebut, karena itu kan sifatnya situasional. Karena adanya pandemi, maka timbullah istilah-istilah seperti itu ya, Pak Elo ya. Karena, ketika kita menemukan sesuatu hal yang baru ya, maka keterlibatan dari semua unsur itu harus. Bukan harus ya, sifatnya bahkan wajib ya. Kayak sholat ya. Iya, kayak sholat ya. Kayak sholat lah, seperti itu ya. Jadi untuk melaksanakan 3M 1T tersebut, kalau hanya segelintir orang yang mensosialisasikannya, itu sepertinya mustahil. Ya. Maka disitulah semua elemen
mau pemuda, mau orang tua, bahkan sampai anak kecil pun kalau bisa berperan aktif, ya doing something lah untuk kebersamaan gitu kan. Nah, seperti itu mungkin kalau berbicara tentang kesibukan di masa pandemi. Di luar pandemi, ya mungkin kesibukannya kita mengatur program-program atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya kalau Karang Taruna khususnya kepemudaan. Terus sebagai fungsional Karang Taruna yaitu pekerja sosial. Kalau saya cerita di sini, kalau ini ya di zaman pandemi ini mungkin Pak Agus sudah tahu ada lansia terlantar yang satu sudah meninggal bulan kemarin, yang satu lagi masih kami rawat. Seperti itu deh. Jadi fungsi kerja Karang Taruna sesuai dengan Permensos nomor 6 tahun 2015 itu mengatakan bahwa sosial harus dikedepankan. Makanya setiap saya bicara di RW lain, saya selalu bilang, kalau kamu mau jadi Karang Taruna, saya katakan, this is not livelihood. Ini bukan mata pencaharian gitu. Jadi buat teman-teman di sini, Karang Taruna ya sosial lah yang paling Sosial, penting. ya. Betul seperti itu. Itu kalau kegiatan keikhlasan. Kalau di zaman pandemi ini, mungkin ada boleh saya nanya sama Anda. Oh, boleh, silakan. Nah, Anda tadi bilang saya tidak sendiri, sama siapa sekarang? Sama kalian. Ini kan tadi saya Iya. beliau yang bilang. Saya sendiri kan di warung sendiri sekarang. Maksud saya Oh, calon. calon belum sama. Doain aja, minta doanya aja. Amin, amin. Amin. Banyak alumni Banyak. SMA kita kan. Banyak yang nyanda sih. Aduh, astagfirullahaladzim kan. Ngomong apa sih? Pak Ero ini, kalau saya sama Denny memang perjuangan dari mulai SMP, SMA, bahkan sama-sama nggak kuliah, bahkan sama-sama hutan. Paku Payung tuh dasarnya Paku Payung bisa itu tuh ya salah satunya beliau. Terima kasih buat harusnya teman-teman yang ada di sini dia menggunakan nama Paku Payung itu ya inilah salah satu bisa plus kan? Oh mau dilebih lagi? Oke, terima kasih ya. Selamat lagi, Bagus. Cukup kalau untuk kegiatan di pandemi seperti ini. Terima kasih dari kesibukan dari para narasumber ya. Selanjutnya kita mungkin akan langsung bertanya ya mengenai tema pemuda, cinta dan harapan. Pertanyaan yang pertama nih kepada Pak Wei dulu ya. Sama sih pertanyaannya, mungkin nanti berbagi pendapat ya. Oh, Ya. Menurut pendapat atau pandangan atau kacamata kan Pak Agus pakai kacamata ya Pak Wei. Menurut kacamata boleh Pak saya Wei, ini ya? silakan. Pandangan Pak Wei, apa sih arti atau makna dari kata pemuda sendiri? Silakan. Pemuda itu apa ya? Lebih ke universal, artinya secara sifat yang harus bergairah, yang selalu harus bergairah, artinya memberikan sebuah gairah dalam satu kegiatan, dalam satu tujuan, dan dalam satu keinginan yang memang harus terwujud gitu. Lebih ke aplikasinya lah. Contohnya saya pernah jadi pemuda ya. Dalam situasi sebagai pemuda itu banyak sekali keinginan. Artinya keinginan dalam arti kata ketika kita berada di masjid, ketika kita berada dalam kewilayahan, itu keinginan untuk lebih bisa memajukan apa yang adanya kita gitu ya. Misalnya di masjid ingin mengembangkan sebuah kegiatan, sebuah program dan lain sebagainya. Atau di kewilayahan bergabung dengan Karang Taruna ingin memajukan kewilayahannya, membantu program-program RT dan program-program RW, juga program-program PKK. Jadi lebih ke memberikan sebuah dobrakan bahwa pemuda itu harus bisa punya ciri khas, punya sebuah identitas bahwa kita bisa memulai gitu ya, dengan pemuda itu.
Karena memulai saya perjalanan itu pun dari pemuda. Ketika saya mengincar ibunya Genika. Itu kan bagian dari pemuda juga kan. Itu batik Karang Taruna. Batik pemuda. Jadi banyak sekali kita bisa mendefinisikan pemuda itu dari segi mana. Tadi saya dari segi bukan dari segi harapan, justru dari segi keinginan yang paling dalam ya. Keinginan secara universalnya yaitu ingin memberikan kemajuan yang berarti bagi lingkungan, baik itu ketika kita berkegiatan di Masjid Muhajirin atau berkegiatan di kewilayahan di lingkungan keluarga. Itu sama Kalau saya dulu saya pemuda ya. Dan kalau tadi Pak Aaron bilang berhasil mendapatkan Ibu Genika. oh berhasil ya. Gagal saya. Padahal sama zamannya Pak. Zaman pemuda cuman gagal. Tapi ada gantinya lah ya. Jadi gini Den, kalau bertanya tentang pemuda, kalau teman-teman di sini atau mungkin Denny pernah dengar, Bung Karno bilang apa? Saya hanya butuh satu orang pemuda saja. Betul nggak Pak? Ya. Itu seorang proklamator. Nah, itu menyatakan bahwa pemuda itu memang yang harus berada di depan, garda terdepan. Situasi, kondisi, apapun yang terjadi, pemuda itu harus bisa yang terdepan. Maka dilihat dari situasi di luar pandemi maupun setelah pandemi atau sebelum pandemi itu, pemuda memang harus eksistensinya tidak apa ya Pak ya, tidak mandet mayang membaca Sunda apa mandet mayang jadi tidak jadi sedayaknya apa pokoknya gitu ya, tidak mandet mayang. Justru pemuda itu dituntut terus berkreativitas, terus beraktivitas ya, tentunya yang positif. Nah, khusus untuk Pasilayung ini regenerasi sudah oke. Kegiatan pun Pak, kegiatan pun juga kalau di RW 02 sudah mulai modern. Karena ada beberapa pemuda yang sifatnya hanya melakukan aktivitas rutinitas yang itu saja. Contoh, saya katakan bahwa panitia HUT RI di seluruh daerah dimanapun itu pemuda nerempok Den. Tapi setelah HUT RI kemarana Den. Iya kan gitu kan. Nah itu alhamdulillah kalau di Pasilayung tidak. Nah, itulah tuntutan pemuda untuk selalu berinovasi, kreatif, baik di bidang apapun, tentunya dengan tanda kutip positif. Seperti itu dong kalau menurut saya. Iya, menurut pandangan saya. Karena saya juga kan bukan pemuda. Masih pemuda juga saya. Seperti itu. Terima kasih banget. Mungkin kalau dari pandangan saya pribadi ya, mengenai pemuda sendiri adalah kalau secara bahasa atau secara logika mungkin kan lihat dari usia ya. Ya, Usia. Tapi kalau misalkan secara ini mungkin bahwa saya memikirkan pendapat bahwa dari saya kalau pemuda itu adalah sebuah jiwa dari mana itu? Kalau pemuda itu yang seharusnya sesungguhnya pemuda itu punya jiwa semangat yang tinggi. Iya, betul. Yang tinggi, harus berkreativitas dan sebagainya. Makanya ya pemuda itu adalah jiwa menurut saya. Karena kadang-kadang kita lihat ada orang tua yang punya semangat muda, Betul. berjuang keras seperti pemuda. Ada yang pemuda yang malas-malasan, kan? Bahkan ini di undang-undang Permensos Ya. Khususnya tentang Karang Taruna, batasan Karang Taruna itu di angka 45 tahun. 45 tahun itu masih muda loh kita ya. Muda. Setelah 13 tahun remaja ya, dari 13 di undang-undang ya, di undang-undang Permensos tahun 1977 itu dikatakan bahwa warga Karang Taruna atau warga pemuda yang bisa masuk ke Karang Taruna itu yaitu umur 13 sampai dengan 45 tahun. Makanya apabila ada teman-teman di luar usia 45 tahun
ingin bergabung dengan Karang Taruna, bukannya tidak boleh, tapi beliau adalah pembina. Beliau itu adalah, itu sudah ada undang-undangnya, bahkan di TAP MPR, di GBHN untuk Karang Taruna itu memang sudah diakui legalitasnya oleh pemerintah. Itu dari semenjak 1967. Bukan berarti Pak Agus tidak bisa bergabung dengan Karang Taruna, tapi beliau sudah sebagai pembina. Nah, itu di aturan pemerintah seperti itu. Punten Den ya. Nanti kalau Pak Agus ikutan Karang Taruna, bukan nggak boleh Den. Tapi Pak Agus sebagai pembina kami itu tidak ada kata tidak boleh ya. Tidak ada kata garis merah. Bapak udah usia 50 nggak boleh ikut Karang Taruna, tidak bisa deh. Udah 50 Pak? Misalkan gitu, padahal nanti misalkan seperti itu. Jadi penerapan ini yang mesti kita juga berbagi wawasan. Jadi kalau misalkan dulu punten kemarin di sini ada Tarko, tidak jadi masalah Tarko ada, tapi konteksnya beliau bukan warga Karang Taruna, tapi beliau adalah pembina Karang Taruna. Kan itu disesuaikan dengan undang-undang semua. Tuh kalau masalah pemuda di konteks Karang Taruna ya. Oke, terima kasih atas pendapat dari dua narasumber ini mengenai apa arti pemuda ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, mungkin pertanyaan yang sama. Mungkin ke Pak W dulu ya. Apakah Pak W ini punya tokoh idola atau orang yang memberikan inspirasi atau motivasi, apakah negarawan atau keluarga atau siapapun mungkin Pak? Kalau tokoh, saya melihat ke para ketua RW yang terdahulu, ketua RW, lagi ke Pak almarhum Jadi yang RW pertama. Kami masih main bola seadanya, tapi Pak Adi almarhum sudah ngajing-jing pipa, dalam artian membenahi saluran air bersih. Itu terlihat ya, terekam di benak saya ketika saya masih anak-anak. Masih main bola di Manawe sama putranya ya, Pak Teddy yang sekarang jadi sesi keamanan di RW. Terus lagi ya, tidak memungkiri Pak Haji Tommy Jatika itu ketika beliau jadi RW, saya kan sekretarisnya, memberikan banyak masukan kepada saya ketika saya diamanati oleh warga untuk bisa menjadi menjadi ketua RW untuk periode yang sekarang. Jadi itu yang paling banyak menginspirasi saya, Pak almarhum Jadi sama Pak Tommy Jatika. Semuanya pernah jadi ketua RW. Dan Pak Tommy Jatika sendiri sekarang masih jadi penasihat RW di periode sekarang. Buat Kalau saya Budut ya, Budi Utomo ya, Budi Utomo, karena beliau salah satu orang yang berhasil mengumpulkan pemuda-pemuda Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar ada Yong Chalabas, Ya, Yong Java, Yong Jongnek, bukan Yong Repar. Nah, kan berawal dari situ pemuda itu bisa pemuda Indonesia itu berawal dari keinginan untuk bergabung bersama. Nah, itulah yang tadi saya bilang, kalau diimplementasikan di kewilayahan, saya setuju kata Pak Agus. Di kewilayahan itu pemuda itu tidak bisa berpisah, harus bergabung. Nah, makanya tadi saya katakan kalau saya Budut. Gitu. Budi Utomo ya. bukan Budi Doremi ya. Budut ya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua tadi mengenai tokoh idola. Mungkin kita break dulu aja ya. Jadi kita akan lanjut. Ya, minum atau kopi dulu lah. Oh boleh. Oke, silakan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga ya. Oke, pertanyaan ketiga itu saya lupa.
Pertanyaan ketiga yaitu mengenai cinta. Seru ya? Iya. Ini mau minum ini. Enggak, ini Bapak Oh, Ibu kirain. di sini. Oh, biar kelihatan gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Itu pelajaran buat host. Oh, yes. Buat host. Host. Tadi kasih yang minum. Oke, pertanyaan ketiga untuk Pak W dulu ya. Pertanyaan sama, mungkin apa sih arti atau makna dari cinta sendiri? Cinta. Ya, Ini aplikasinya kemana dulu nih? nah, aplikasinya ada WhatsApp. Ada aplikasi Cintanya, Ya. cinta yang universal, Universal. cinta lebih detail, atau cinta lebih ke konteks pembicaraan kita tentang apa tadi teh? Pemuda dan ini cinta yang lebih detail. Mungkin kan Pak Gus juga pernah muda mungkin ya. Ya. Pernah mengalami yang namanya cinta lokasi juga kan. Ya. Dan sampai menikah juga. ciling bukan cilok, Oh, ciling. cinta Apa? lingkungan. Cinta baru lagi tuh. Catat. Cinta lingkungan. Cinta lingkungan, nah, pernah mengalami itu dan rumornya katanya ilmunya diturunkan ke anaknya ya kan? Ya, menurut rumor ya. Saya kabar. Nah, mengenai cinta detail lah, mengenai cinta itu sendiri. Ya kalau secara garis besar dulu ya, secara luas dulu bahwa cinta itu sebuah gambaran bahwa kita harus punya rasa ya, Ya. titik punya rasa. Sebab kalau tidak ada rasa, ya semua akan jadi hambar. Dan cinta itu lebih ke masuk ke konteks yang lebih detail. Jadi dongeng cinta. Tadi dong ini ngomong. Bahwa cinta itu apa yang saya pribadi rasakan memberikan sebuah gairah dalam kehidupan kan? Artinya ketika ada cinta bahwa hidup akan selalu memberikan semangat, selalu memberikan gairah, selalu memberikan motivasi untuk lebih maju lagi. Saya lahir di lingkungan perempuan, artinya begini, hanya bapak saya yang laki-laki kan, adik saya perempuan, kakak saya perempuan, ibu saya perempuan, gitu kan. Jadi cinta itu akan lebih memberikan masukan yang lebih banyak kalau yang apa namanya, yang mendampinginya itu perempuan, dan terbukti apa yang saya rasakan gitu kan. Baik itu dari apa namanya hubungannya sama keluarga, kemudian memberikan motivasi seperti kakak atau ibu lebih banyak memberikan motivasi, sehingga apa yang saya kasih motivasi ke adik saya yang perempuan juga sama gitu kan cintanya. Kemudian berkaitan dengan apa ya tadi ya, cinta yang lebih Universal. yang lebih apa tadi? Universal. Yang lebih udah tadi kan ya, yang lebih spesifik lagi ya cinta semua tahu lah, termasuk Kang Uus juga yang lebih banyak sekarang mungkin Lebih banyak mantan. Lebih banyak gagal sih. ya intinya tadi ketika cinta itu ada di hati, maka apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan itu insya Allah akan terwujud. Karena cinta itu adalah rasa. Cinta karena rasa. Dan menurut pendapat Pak W sendiri mengenai cinta lokasi atau cinta lingkungan ya, apakah lingkungan atau gimana gitu Bu? Beda kela Pak. Kalau cinta lokasi mah cinlok. Cinlok. Kalau cinta lingkungan ciling. Nah, kalau cinta lokasi sendiri menurut Bapak tuh. pandangan Pak W? Cinta lokasi dah semua harus ada lokasinya ya. Kalau kita ingin mendapatkan cinta gitu. Saya berangkat dari kegiatan-kegiatan komunitas atau organisasi, dan saya juga mendapatkan istri dari kegiatan organisasi. Itu memberikan pengaruh banyak kepada saya pribadi, karena prinsipnya ketika ada yang dekat kenapa harus cari yang jauh? Kenapa kok ini jauh? Ketika ya, dan satu lagi yang paling lebih spesifik, ketika ada yang satu gang kenapa harus cari gang yang lain? Oh, Kan? satu gang lagi ya? Satu gang dan satu kopol gitu ya itulah gambarannya begitu cinta. Dimanapun kalau memang sudah terikat dan terkait
tentang rasa, ya tetap akan terjadi sebuah bukan terjadi terwujud sebuah keinginan yang menjadi harapan harapan yang menjadi keinginan itu menjadi harapannya. Boleh dua-duanya juga. Boleh dua-duanya. Sambung kan Mas? Jadi intinya tidak masalah ya, wajar-wajar saja kalau cinta lokasi dalam organisasi misalkan. Ya wajar-wajar saja lah. Disetujui atau hanya bagaimana saja kita menjalani dan menghadapinya. ya. Oke. Terima kasih. Justru akan lebih banyak tantangannya di Cinlok daripada Dulu. yang lebih luas gitu. Iya. LDR gitu. Oh LDR mah, sana tidak ada tantangan LDR. Yang kadang-kadang apa ya? Justru saya mau tanya gini ya. Kalau saya sebagai bos siapa bertanya, susah atau gampang pacaran sama tetangga teh? Nah itu. Oh, gitu. Nah, Tetangga saya cowok saja. Oh aneh. Saya bukan sama cowok kamu. Ya putus sama beda sakan kepada yang beda gang gitu ya. Ini filosofi cinta menurut Wikipedia itu adalah suatu perasaan yang bisa diungkapkan dengan kebebasan. Pertama, rasa benci itu adalah salah satu cinta juga. Ya, kasih sayang itu rasa cinta juga. Jadi masih bahwa yang dinamakan cinta itu tidak selalu tidak selalu kebaikan. Yang namanya cinta itu juga ada hal yang sisi keburukannya. Pertama begini, ada orang yang mengeluh-ngeluhkan, misalkan kalau zaman begini ya, zaman ini orang mengeluh-ngeluhkan, misalkan contoh HRS, Habib Rizik, itu karena cinta. Nah, terus saya mengeluh-ngeluhkan punten Reni dulu ya. Oh, Reni. Disebutin namanya langsung ya. Reni Pandang ya. Anaknya Pandang. Oh iya. Oh belum meninggal. Oh udah. Cuma gagal, makanya pedagang gagal. Nah, Ya. Nah, Mau kemana jodoh mau kemana? mau kemana? Nah, kadang cinta itu memang secara filosofinya adalah rasa yang keluar dari hati, baik menyebabkan keburukan, baik menyebabkan kebaikan. Nah, kalau yang tadi diceritakan oleh Pak Agus itu adalah kebaikan. Tapi kalau ada cinta yang bisa berpotensi keburukannya, salah satunya kita mencintai organisasi yang salah, kita mencintai argumen-argumen yang sifatnya provokator atau apapun ya. Itulah kadang kalau konteks cinta yang di luar yang di luar yang anggapan besarnya. Ya. Sekarang omongan cinta, anggapan kecilnya. Pernah dengar cinta monyet? Saya bukan monyet. Pernah dengar? Pernah sih dengar. Ya. Pernah dengar cinta lokasi sudah disebutkan, cinta lingkungan sudah. Sesama manusia, cinta itu diartikan menyatukan dua hati. Itu menurut Wikipedia. Gibran. Ya, itu. Sehingga menjadi satu rasa yang bisa dirasakan bersama. Itu kalau sesama manusia. Kalau cinta kepada barang, yaitu kita bisa merawat, selain menggunakannya, merawat, mengetahui dan sebagainya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini tuh cinta, konteks cinta Anda yang tanyakan itu cinta apa? Cinta untuk manusia? Ya. Cinta Mencintakan boleh. cinta hewan boleh. Nah, makanya tadi saya kasih jawaban yang secara universal Ya. bahwa cinta itu adalah perasaan yang keluar dari hati untuk sesuatu yang mengarah ke lebih baik. Begitu. Itu secara universal. Kalau cinta
konteksnya cinta love misalnya, PHT, obat mata misalkannya, obat mata ya itu balik lagi tadi cerita kata Pak Agus, nah naonan orang guru yang kamu jauh sebelah rumah, kalau bisa dicintai mah ya itu. Nah, Anda gimana cinta? Kalau menurut saya oke, dapat counter attack ya. Serah balik. Oke, kalau menurut saya cinta sendiri, kalau menurut pandangan saya ya, Iya. setuju atau setuju, nggak setuju, sepakat dan sepakat, cinta menurut saya adalah ilmu. Kalau menurut saya, Iya. cinta adalah ilmu, kenapa? Hampir sama lah maksudnya cinta adalah ilmu. Kadang-kadang cinta itu datang ada yang tiba-tiba. Kadang ada cinta itu memang harus dicari. Oh dicari. Kalau ilmu nggak mudah, jadi cinta itu harus dicari kan. Kan seperti ilmu harus dicari. Kadang ada yang tiba-tiba mungkin. Misalkan saya kasih contoh, misalkan si A, mungkin kan si A, si B misalkan ya. Kanto tadi. Misalkan si B bisa datang itu cinta, Budi misalkan ketemu dengan seseorang yang baru dikenal atau ketemu dengan yang sudah lama dikenal atau baru saja dikenal juga ya. Sama seperti ilmu ya. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu dari orang yang enggak kita kenal sama sekali, baru kita kenal dan bahkan sudah lama kita kenal. Ilmu dan cinta bisa dapat dari situ. Misalkan si B ketemu si C. Si C adalah orang yang istilahnya memprihatinkan, tapi semangat juangnya tinggi, gitu kan. Lihat si C itu mungkin si B jadi dapat ilmu dong. Betul. Nah, dapat ilmu dong. Nah, sama seperti cinta, ketika kita melihat seseorang yang belum kita kenal, tapi kita lihat, waduh, ini orang jadi cinta pandangan pertama mungkin. Nah, Betul. ya, kemudian dengan orang yang mungkin baru kita kenal, bisa aja kita baru kenal dengan seseorang, lalu seseorang itu memberikan nasihat, banyak ilmu, ya, bisa dapat ilmu sama kan ya. Nah, ketika kita misalkan mendapatkan seseorang yang baru kita kenal, lalu kita tiba-tiba rasa nyaman gitu kan, baru sehari dua hari sebulan sudah nyaman, itu timbul rasa cinta ya. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah lama kita kenal, itu banyak sekali ya. Kalau orang yang sudah lama kita kenal di organisasi misalkan teman-teman atau siapa, biasanya itu jodoh kita ya, bisa jadi kayak itu. Nah, cinta menurut saya cinta itu adalah ilmu. Maka tapi cuma perbedaannya cinta dan ilmu hanya satu, mungkin kalau ilmu mungkin menjadi amal jariah yang tidak akan putus, sementara kalau cinta bisa putus. Nah, seperti itu ya. Kalau menurut saya Pernah putus cinta? belum, makanya saya belum pacaran, cuma ilmunya. Itu yang jadi pertanyaan Ya, itulah. Pernah putus cinta? Cuma sedikit satu yang harus digarisbawahi, karena saya berangkat dari organisasi, kemudian di organisasi pemuda saya masuk perangkat cinta lingkungan, Ya. dan akhirnya menjadi istri saya. RW juga jangan sampai ada anggapan wah si RW ini nih karena punya sejarah cinta lingkungan, di RW pun akan jadi cinta lingkungan. Jadi jangan sampai saya ada rumor saya dekat sama Teddy itu karena ini saya dekat sama Pak Yudi gitu kan. Saya sering kan akrab dengan Pak Yudi, jadi dirumorin, wah Agus lagi dekat sama Pak Yudi gitu ya. Agus lagi dekat sama Pak Imam, kan nggak enak juga saya. Jadi di RW tidak ada cinta lingkungan, di RW tidak ada cinta lokasi. Makanya tadi saya bilang secara universal aja ya. Kalau itu kan konteksnya detailnya gitu. Kalau secara universal buat cinta itu sebuah perasaan yang bisa membuat kebersamaan. Ya. Baik itu dengan istri, dengan lingkungan, dengan pekerjaan, dengan barang, nah itulah itu konteks universal. Sebetulnya saya tidak mau menganggap detail karena kalau detailnya pun masalah cinta itu banyak. Anda bisa mencintai kucing Anda, Anda bisa mencintai barang-barang Anda. Itu kalau konteks cinta itu untuk detail itu banyak. Kalau secara universalnya ya saya anggap bahwa cinta itu perasaan yang keluar dari hati. Kalau konteksnya cinta dengan pada seorang wanita, misalkan ada seseorang yang kita cintai, misalkan, nah kalau saya mungkin cinta yang kepada seorang yang kita cintai, kalau cinta itu yang hal yang terindah dalam cinta bukanlah mungkin pacaran bukan Ya. karena hal yang terindah dalam cinta adalah ketika seseorang yang kita cintai, ketika seseorang yang kita sayangi dan kita rindukan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Itu aja mungkin ya. Seperti itu. Cinta terhadap Allah juga. Ya, betul. Cinta. Ya, betul. Harus. Jadi berbanding terbalik ya, ketika di kepemudaan saya cinta seseorang yang ada di organisasi. Nah, tapi kalau ketika ada di KRW-an, saya cinta lingkungan ketika ada bukan seseorang. Itu bisa di tadi Ceplosan gitu.
muak-muak ya. Jadi. Ya seperti itulah pandangan saya ya Betul. tentang cinta itu. Oke, terima kasih. Mungkin tadi pembahasan mengenai cinta ya. Dan itu pertanyaan terakhir mungkin apa sih harapan Bapak W dan juga Waus untuk pemuda sendiri? Mantan pemuda Mantap. Harapan banyak sekali ya, karena saya pernah menjadi pemuda, pernah menjadi karang taruna. Jadikan titik awal sebuah identitas bahwa pemuda itu bisa memberikan peran yang sangat berarti bagi lingkungan. Ini konteksnya dalam karang taruna ya. Bisa juga diimplementasikan di kepengurusan apa namanya, masjid, kepengurusan masjid ya, kepengurusan pemuda masjid. Harapan saya yang paling sangat ingin adalah adanya penerus kami di lingkungan RW nanti. Harus ada penerus kami dari pihak Karang Taruna, dalam hal ini pemuda, untuk memberikan kemajuan yang berarti, kemajuan yang lebih berbeda ketimbang saat menjadi saat RW saya. Jadi ketika RW-nya nanti dari teman-teman Karang Taruna, jadikanlah RW yang berbeda dalam arti lebih maju, lebih inovatif, dan lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada warganya di lingkungan RW 02. Amin, mudah-mudahan ya. Gitu. Semoga. Ada kawan lagi Pak? Udah sih. Kalau Pak, saya mau nanya. Enggak, Iya, harapan. Gini, kalau konteksnya ya, kalau yang saya bawa karena lembaga Karang Taruna, ada 6 fungsi Karang Taruna yang harus dikerjakan oleh warga Karang Taruna. Yang pertama adalah pendataan orang miskin, Iya. pendataan lansia terlantar, pendataan putus sekolah, pendataan nafsa itu narkoba ya. Yang kelima, pendataan aktivitas pemuda. Yang keenam, pendataan program kepemudaan. Di antara itu semua, pemuda yang harus bisa mengimplementasikan semuanya menjadi baik. Contoh, di RW 2 ada lansia terlantar, bisa bantu menghandle. Contoh, ada nafsa, kesandung narkoba atau apapun, pemuda yang paling benar. Butuh sekolah pun, punten Pak Gus ya, butuh sekolah pun apabila ada di lingkungannya, kita harus bisa bantu. Cari putus cinta ya? Terus saya ketemu. Itu tadi, punten bagus, putus cinta wae, tapi dia belum pernah merasakan. Saya juga kurang Iya, saya juga nggak tahu. Pengalaman banyak yang curhat putusnya. Ya, silakan. Jadi pada dasarnya yang tadi saya bilang, Soekarno itu butuh satu pemuda. Udah aja ya. Iya. Nah, itu adalah bukti pemuda sebagai garda terdepan, apalagi di wilayah Pasir Layung yang notabene bagus, dari RW 1 sampai 13 kiblatnya Karang Taruna itu adalah Paku Payung. Nah, ini berkat siapa kalau bukan pribadi? Kan ini berkat kolektivitas. Nah, itu dari sisi kebahagiaan, itu dari sisi euforia, bagus, dari sisi event-event yang memang membuat keceriaan. Tapi kalau kita lihat sekarang dari sisi kemanusiaannya mana, dari sisi sosialnya mana, bagus. Jadi jangan kalian bangga dengan punya stage atau materi acara, materi panggung, atau materi Agustusan yang mewah, tapi tetangga Anda tidak punya beras, kalian diam. Nah, itu bagus. Jadi peran pemuda itu tidak hanya sekedar apa ya, kesenangan saja. Perhatikan di lingkungan sekitar. Kalau mau teman-teman mau lihat lansia yang saya rawat, ada di RW 5 bagus.
ada di RW 5, silakan kondisi rumahnya seperti apa, kondisi bahkan yang nyuci bajunya saya bagus, yang nyuci bajunya kerudungnya saya. Nah itulah fungsi pemuda yang memang sebenarnya diharapkan oleh warga. Pengaduan di Kelurahan Pasilayung sekarang jatuhnya udah ke Karang Taruna. ATD, kamu punten biasa banyak protein, biasa pogging. RW berapa ke pemuda. Nanti juga tetangga-tetangga di sini juga kalau kalian sudah bisa membuktikan secara sosial, secara kinerja yang memang mendahulukan fungsi sosialnya, itu tuh pasti Genika punten iya pembantu saya mau melahirkan, bisa tolong teleponin ambulan, itu bakalan terjadi. Dan itu tanggung jawab besar pemuda. Nah yang tadi pemuda diakui itu tidak hanya di dunia, di akhirat pun dia akan diakui. Nabi Muhammad juga pernah muda. Ya, nggak mungkin Nabi Muhammad langsung nggak mungkin. Ya mungkin seperti itu dari saya tentang pemuda. Pada intinya kita boleh saja euforia, kita bisa boleh saja kita foya-foya, kita boleh saja meluapkan rasa kesenangan tentunya, tapi jangan lupa juga bahwa konteks pemuda harus bisa menyikapi di luar itu sosialnya, membantu orang-orang. Sukses selalu buat dunia. Tambahan sedikit, boleh? Berkenaan dengan koordinasi yang seperti kamu tadi bilang, bahwa kami di sini perangkat RW, insya Allah 80% seangkatan saya ya. Betul. Kemudian para ketua RT hanya RT 3 yang sudah bukan lansia, sudah sepuh. Semuanya seangkatan saya. Artinya koordinasi bisa sambil lebih santai ya. RT 1, RT 4, 2, 4, 5, 6 itu seangkatan saya. Bahkan ada yang di bawah saya. Ibu PKK pun sekarang sudah sebaya dengan kita, ya, dengan kami. Ibu Dila itu sudah sebaya. Kemudian ketua DKM pun seusia sama saya. Artinya semua perangkat yang ada di lingkungan KRW 02 itu sangat memungkinkan sekali untuk saling berkoordinasi secara katakanlah santai tapi serius. Begitupun saya harapan terdekatnya Karang Taruna. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan bila ada satu hal yang ingin disampaikan, baik itu dalam hal ke-RT-an, kemudian ke DKM-an atau ke RW-an, ataupun masalah-masalah PKK, itu sangat terbuka, sangat welcome sekali dari kami. Bahkan malahan apapun nanti kegiatan-kegiatan ke-RW-an, kegiatan-kegiatan ke-RT-an, kegiatan-kegiatan PKK dan masjid, itu senantiasa akan melibatkan Karang Taruna. Tambahan berkenaan dengan harapan tadi, terutama harapan yang terdekat, bahwa di lingkungan kami KRW-an hampir sepenuhnya sudah katakanlah relatif usianya berdekatan, sebaya, kecuali RW RT 3 ya, yang sudah sepuh. Kemudian ketua PKK RW juga Ibu Dila seangkatan kami, bahkan di bawah saya usianya. Kemudian ketua DKM juga seusia dengan saya. Artinya ketika kita ingin memberikan satu masukan, kita tidak canggung lagi. Jadi tradisi orang tua itu bukan berarti kita hilangkan, tapi ketika kita membutuhkan sebuah program yang katakanlah relatif harus tersegerakan, itu kita bisa lebih bebas untuk memberikan masukan dan lain sebagainya ya. Jadi saya berharap juga adik-adik Karang Taruna ini jangan ya tradisi tadi ketika kita beradu program itu jangan melihat wah RT itu orang tua, RW, DKM, PKK itu orang tua, bukan ke sana ya. Tapi anggaplah sebagai mitra seperti yang Kang Uus nanti kita tadi sampaikan, bahwa RW bermitra dengan DKM, dengan PKK, dengan para ketua RT dan dengan Karang Taruna.
Jadi ketika Karang Taruna punya program, maka di apa namanya di sounding ke saya ke kami, kemudian ketika kita pun ada program RT, program RW, program PKM dan program PKK pasti akan mengajak para Karang Taruna untuk berada di dalam program itu. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah pengetahuan baru bahwa suatu saat mungkin Ibu Rahel jadi ketua PKK 2025. Bapak Denny ketua RW. Bapak Denny ketua RW. Bapak PKK nya siapa? Ini ketua RT kan masing-masing pemuda punya di lingkungan RT masing-masing. Ya, nanti Iqbal RT 3 gitu. Dan lain sebagainya lah. Mudah-mudahan itu. Karena ini juga saya jadi RW itu berkat obrolan iseng pada saat saya jadi pemuda gitu kan. Pada saat kami jadi pemuda. Gus, kumaha menjadi RW atau DKM, ya kan pilihannya itu kan, pasal 1 atau maju di 1 gitu kan. Itu semua saling bercanda lah, tapi arahnya itu kan ada gitu, arahnya itu bahwa kita ingin memberikan sebuah nuansa yang berbeda di lingkungan, intinya lebih ke memajukan lingkungan ketimbang masa lalu hari ini dan untuk ke depan. Itu mungkin pertama lagi. Ya, betul yang dikatakan Pak Agus bahwa gini ya, sebelumnya dong atau bebas. Jadi gini, kolaborasi, sinergitas di kewilayahan itu kunci yang paling utama. Saling menghargai, saling menghormati, itu kunci yang paling utama. Bapak Agus sudah rendah diri bahwa saya tuh bersama kalian tidak rendah hati. Oh, udah ganti Pak. Rendah hati maksudnya ya. Rendah hati sudah menerangkan bahwa beliau juga welcome. Nah, apalagi sekarang jadwal RW 02 itu ada di saya. Rembuk warga ya Pak. Rembuk warga. Rembuk warga itu harus ada perwakilan dari pemuda. Apa arti rembuk warga? Rembuk warga itu akan menjadi acuan di 2022 nanti tentang pembangunan, tentang kegiatan, tentang program di wilayah 02. Aspirasi apa yang teman-teman pemuda punya bisa dibantu oleh RW. Nah, makanya tadi saya bilang komunikasi intens, harmonisasi dijaga. Jangan seperti RW lain. Ada satu kasus RW yang akan sebutin. RW dan Karang Taruna gentong wae gitu. Itu yang akan membuat masalah menjadi kewilayahan yang tidak kondusif. Dianggap pemudanya nggak ada. Salah satu contoh tadi Agustusan, bahwa Agustusan itu saya katakan di sini ya, bahwa Agustusan itu bukan hajatnya pemuda. Agustusan itu adalah panitia. Panitia elemennya banyak, RW, RT, PKK, Karang Taruna bergabung menjadi panitia. Jadi jangan ada anggapan Karang Taruna panitia nggak bisa seperti itu gitu. Nah, itu dong salah satunya yang paling terpenting, komunikasi, diskusi, sharing biar menjadi sinergitas apapun. Saya setuju. Makasih Pak RW udah langsung ya cuma tanpa kamu lah. Tapi atur nuhun, RW 2 sudah menurut saya sudah solid lah, walaupun punten waktu saya di sini tidak secanggih ini. Rapat oke, kertas apa dibagi 4. Sekarang kan WA, BBM. Ini cerita lama boleh saya berdua ya. Nih. Zaman KOC. Rapat kertas, oba yang bikin 4 dibagi 4. Palbang ngotongan lain. Mana yang ngotongan padahal itu ngotong biaya. Seperti itu. Tapi kan sekarang mudah. Tek beres. Nah, mudahkanlah, jadi manfaatkanlah seperti itu. Yang terpenting yaitu komunikasi lah menurut saya. Seperti itu hidup pemuda. Ya, mungkin kalau tambahan dari saya mengenai harapan untuk pemuda sendiri itu tetap solid mungkin ya. Iya, tetap betul, eksis. solid. Ya, mungkin
jangan tak perlu jauh-jauh mungkin bermanfaat atau berguna bagi bangsa dan negara. Minimal kita Wilayah sekitar aja dulu. Mudah-mudahan kalau kita bisa berguna bermanfaat untuk lingkungan sekitar, insya Allah bisa berguna juga untuk bangsa negara agama. Dan kita ditawar sih, Pak Gus ada yang bilang kayak jadi orang yang bertanggung jawab dan melakukan tugasnya, makanya sebagai pemuda istilahnya hiduplah seperti jam dinding lah. Ya, Walaupun kita dilihat, tidak dilihat, diperhatikan atau diperhatikan, kita tetap menjalankan tugas. ya, Tetap betul. bertahan jarum jamnya gitu kan. Jadi tetap bertanggung jawab dan melakukan tugasnya, dan juga tetap rendah hati, dan seperti Pak Wei bilang, rendah hati jadi seperti air putih mungkin ya. Seperti air putih, tidak mewah namun sangat berarti. Mungkin seperti itu ya. Ya mungkin kita sudah di penghujung acara. Enggak, ini putih warnanya. Berasnya. Oke, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber sudah bisa hadir dan berbincang-bincang dengan saya dan bersama para kru. Dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan ya, akhir kata kita pamit. Saya bersama kru dan juga bintang tamu undur diri. Salam hangat untuk para pemuda. Sampul ya, salam pemuda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam